Baik, kita nggak mau bicara tentang bapak-bapak, ibu-ibu, karena temanya pintu surga seorang istri. Pintu surga seorang suami tetap orang tuanya. Bapak ibunya itu pintu surga seorang suami. Tapi pintu surga seorang istri adalah suaminya. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, suamimu surgamu atau neraka. Ana ingin sampaikan kepada ibu-ibu, apa sih yang diinginkan oleh suami dari wanita? Ada beberapa hal. Yang pertama yang diinginkan suami dari wanita adalah penghormatan. Konsekuensi dari penghormatan ini adalah ketaatan dan kepatuhan. Hormatin suaminya. Kenapa? Karena suami ini pemimpin. Bayangin ibu, seorang suami ketika dia mempersunting seorang wanita, tahu-tahu hidupnya lebih banyak bersama istrinya daripada sama orang tuanya. Ibunya yang melahirkan dia, sekarang dia harus memikirkan wanita lain yang ada di dalam rumah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki dilebihkan atas sebagian wanita. Dan karena suami itu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Fasalihat, siapa sih wanita-wanita yang soleh? Wanita-wanita yang soleha, kata Allah, qanitat hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Tuh, wanita yang soleha adalah wanita yang taat kepada Allah, dan dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya demi suaminya. Dia patuh dan taat kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini lebih dalam lagi. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, untuk sujud li ghairillah, untuk sujud kepada selain Allah, kata beliau alaihi salatu wassalam, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi nggak boleh. Nabi hanya ingin menjelaskan besarnya hak seorang suami. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita tidak akan dikatakan menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Ini sebuah keterikatan yang begitu dahsyat. Makanya kalau wanita sholat 5 waktu, taat sama Allah, tapi durhaka sama suaminya, susah berharap masuk surga. Hak Allah harus dibarengin dengan hak suami. Masya Allah. Ini padam listrik, tapi mic-nya masih hidup ya. Gak usah bingung kan tuh. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hak Allah dan hak suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita sholat yang 5 waktu, ini hak-haknya Allah. Wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, ini haknya Allah lagi. Wa ata'at zawja, ini haknya suami. Dia taat, menghormati suami. Walaupun dia nggak suka sama suami, tapi dia tetap menghormati suami. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Wallahi jamaah, ana kalau bayangkan hadis ini, betapa mudahnya wanita itu masuk surga dari semua pintu surga. Bapak-bapak nih yang ahli sholat masuk dari pintu sholat, yang ahli puasa masuk dari pintu puasa, yang ahli sodakoh masuk dari pintu sodakoh. Ini perempuan sholatnya cuma 5 waktu, puasanya cuma bulan Ramadan. Gara-gara taat dan patuh sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia boleh milih pintu surga yang 8. Allahu Akbar. Tapi ternyata memang berat bagi wanita untuk taat sama suaminya. Menjaga kehormatan dirinya satu perjuangan. Kemudian jamaah, termasuk penghormatan kepada suami adalah melayani keinginan suami, khususnya urusan ranjang. Betul nggak bapak-bapak? Bapak-bapak semangat urusan ranjang. Ibu-ibu, banyak suami ini yang menceraikan istrinya atau ribut sama istrinya. Kalau ditanya macem-macem sebabnya, istri kurang seperti ini, kurang seperti itu, padahal masalah intinya masalah ranjang. Tapi dia malu ngomong, dia malu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menekankan masalah ranjang. Jangan sampai seorang istri tidak melayani suaminya. Untuk hal ini, apa kata Nabi SAW? Idza da'ar rajulu imra'atah, apabila seorang lelaki memanggil istrinya, kemana dipanggil? Ila firashihi, ke ranjangnya. Ranjangnya, kasurnya. Para ulama menjelaskan bahwa suami itu punya ranjang sendiri. Bapak-bapak punya ranjang sendiri apa kumpul sama istri? Bapak-bapak kumpul sama istri, punya ranjang sendiri. Di masa itu mungkin rumahnya tidak besar, mereka tidak bisa memiliki ranjang. Kan ranjang itu ada yang buat 1 orang, ada yang buat 2 orang. Sekarang Masya Allah, 1 ranjang bisa buat 7 orang. Besar-besar. Di masa itu suami punya ranjang, nggak terlalu besar ranjangnya. Istri punya ranjang sendiri, karena istri kadang-kadang menyusui. Maka disinilah usahakan seorang istri kalau sedang menyusui anaknya, nyusui di ranjangnya dia. Setelah itu ke ranjangnya suami. Anaknya udah tidur, ya sudah pindah ke ranjangnya suami. Kalau seorang perempuan dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya, fa'abat, lalu dia nggak mau, karena mungkin sedang capek atau ada alasan lain lah, malas, mungkin sedang sakit hati sama suami, nggak dikasih uang belanja yang cukup. Fa'abat, fabata ghadban, lalu suaminya marah, emosi. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan keinginan ini, menjaga kehormatan ini. Karena tidak tersalurkan, marah suami. Malam itu dia marah, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat perempuan ini sampai pagi. Sampai pagi perempuan itu dilaknat.
Urusan apa? Urusan ranjang. Ada wanita-wanita yang memang sudah males, karena perempuan sama laki-laki berbeda. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama perempuan. Perempuan itu ada masa menopause. Umur berapa perempuan menopause biasanya? 40, 45 mungkin, ada yang 50 ya. Ya macam-macam lah, tergantung hormon wanita tersebut. Tapi kalau laki-laki sampai 80 tahun ada yang menopause? Enggak. Seperti itu. Sehingga perempuan mau tidak mau dia hargai suaminya. Ketika suaminya menginginkan dirinya, tolong. Kalau dia katakan aduh nggak ada hasrat, udah setia, udahlah. Tujuan melayani suami bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah Azza wa Jalla, lillahi ta'ala. Karena seorang mendatangi pasangan hidupnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan mendatangi pasangan hidup itu dapat pahala sedekah. Jadi kalau seorang wanita dalam kondisi tidak berhasrat dan dia dipanggil oleh suaminya, insya Allah pahala sedekahnya besar. Ditanya sama mau kemana? Mau sedekah sama suami. Nah, artinya dia berharap pahala, bukan lagi berharap kenikmatan. Ini yang akan menjaga rumah tangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'ti. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah perempuan itu datang. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun perempuan itu sedang di depannya tungku. Dulu kalau masak pakai apa jemaah? Pakai tungku, pakai kayu. Kalau sekarang pakai kompor gas, dipanggil suami tinggal matiin. Tapi kalau di tungku, ya Allah, gosong ini masakan ini, panggil suami. Tapi kata Nabi SAW, tinggalkan sudah. Nanti suami marah, ini makannya kok gosong. Kan abang yang panggil tadi. Ini gosong gara-gara dipanggil abang tadi. Tapi istri melayani suami. Oh, kata suami, nggak apa-apa urusan gosong. Yang penting engkau tidak gosong. Subhanallah jemaah. Ini kata Nabi, wa in kanat 'alat tanur. Artinya dia benar-benar melayani suaminya untuk menghargai, menghormati suaminya dalam hal ini. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kanat 'ala qatab, walaupun perempuan itu sedang di atas pelana. Kadangkala perempuan sedang di atas onta, dia mungkin izin sama suaminya, bang, aku mau ke tempat orang tua ya. Oh ya, fadhal. Nanti insya Allah habis asar aku mau berangkat kemana. Habis asar suami pulang sholat asar, istri di atasnya onta. Kata suaminya, sini. Sini turun. Turun nggak? Wajib turun. Padahal naik onta itu capek ya, mau turunnya susah. Apalagi cuma di atas motor. Lagi naik motor, suaminya ngomong, "Dek, sini," kata dia. "Bang, sengaja sebentar." Turun dari motor. Turun, layani suami. Subhanallah jemaah, ternyata ada sebuah rahasia yang sebagian orang mungkin lupa, atau wanita sebagian juga lupa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin." Wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Maksudnya apa? Dia selalu menggoda. Perempuan ini mau dilihat dari belakang, menggoda. Dilihat dari depan, menggoda. Makanya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fa'idha absara ahadukum imra'atan." Apabila seseorang di antara kalian melihat seorang wanita, falyati ahla, maka hendaklah dia pulang ke keluarganya.
Kalau antum di jalan melihat wanita, nggak sengaja tahu-tahu, kemudian antum berhasrat, kemana? Pulang, kata Nabi SAW. Datangin istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Itu akan menyelesaikan hasrat yang ada di jiwanya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, fa inna ma'aha mithl ladzi ma'aha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Beda apa sama? Sama. Makanya kalau ibu-ibu ngelihat suaminya bukan jam kerja pulang, ada apa ini? Kok kayak kesetanan? Ya pantas memang. Ya sudah, bismillah sudah. Kunci pintu kamar, kalau anak masih ada anak titipin sama tetangga anaknya, ke ruang tetangga. Makanya harus baik sama tetangga. Jadi bisa titip anak sama tetangga. Gimana? Itu yang sudah menikah. Kalau yang nggak punya istri mau kemana? Ke masjid, sholat duha. Nah, itu dapat pahala, saudara. Pernah kejadian seorang hakim di Sudan. Ini cerita teman di Sudan. Lagi persidangan, didatangkan seorang wanita, dia sebagai saksi atau sebagai terdakwa, dia datang. Ketika hakim melihat kepada perempuan ini, subhanallah, sangat menakjubkan. Apa kata hakim tersebut? Skoros dulu. Skoros. Pulang dia ke rumahnya. Padahal jarak rumahnya 20 kilo dari mahkamah itu. Pulang. Selesai dari rumahnya, datang lagi, datangkan tuh perempuan. Udah biasa aja, Mas. Sahih. Kenapa disyariatkan nikah? Untuk itu salah satunya. Maka kita kalau tergoda dengan wanita, hendaklah pulang ke rumahnya. Selesai urusan. Dan para wanita di rumah, tolong suaminya dilayani. Ini termasuk bentuk penghormatan.